Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 31 dengan judul lengar. Jika tak mengingat pekerjaan yang menumpuk, rasanya wanita itu enggan sekali berangkat bekerja. Ini karena dirinya menangis semalaman hingga membuat sepasang matanya membengkak. Tak tahu juga mengapa harus menangis. Sepertinya sih bukan karena Abiasa bersama dengan Sienna. Benar, tak mungkin begitu. Paling dia menangis karena merasa kesal. Kesal karena Abiasa mematikan panggilannya ketika dia sangat membutuhkan pria itu. Ya, dia menangis karena itu. Menatap paras pasinya di depan cermin, Jemima mempertebal bedak agar sembab tak terlalu terlihat. Lalu bibir yang biasa menggunakan pewarna merah muda atau nude, ia poles dengan warna merah. Dengan begini, ia terlihat cerah seolah tadi malam tak ada mendung yang menaungi tidurnya. Melakukan blow pada rambutnya yang telah muncul warna asli di bagian puncak kepala, Jemima kemudian membenahi celana di bagian pinggul sebelum menarik tas yang sudah ia siapkan dan mengangguk penuh semangat. Dia baik-baik saja. Orang-orang tak akan tahu jika semalaman dirinya menangis, termasuk Abiasa. Segera berangkat, mengusir rajukan hati yang memaksa ia untuk libur saja. Jemima baru akan masuk ke dalam mobil ketika seorang pria berpeci menghampiri dirinya bersama satpam kos. Mbak Mima ya? Ia memberi senyum ramah. Ya, Pak. Saya Pak RT. Pria dengan wajah klimis tak seperti seseorang dengan jabatan RT itu memperkenalkan dirinya pada Jemima, yang terlihat bertanya-tanya mengapa RT setempat menghampiri dirinya. Seingatnya, ia sudah memberikan data-data pribadinya. Mbak Mima, soal Regar. Jemima kontan meringis samar ketika nama Regar disebut. Bahkan ia pun segera menangkap kemana arah yang akan Pak RT katakan. Maaf sebelumnya, apa benar dia berhubungan sama Mbak Mima? Langsung menggeleng masih dengan ringisan sungkan, Jemima menjawab, saya juga diganggu sama preman itu, Pak. Saya juga nggak kenal. Iya, beliau sudah mengganggu kenyamanan daerah kami. Jadi kalau bisa, bagaimana ya? Mbak Mima hentikan Regar, atau maaf sekali lagi Mbak Mima. Katanya sewa Mbak Mima mau habis minggu depan, kan? Apa nggak apa-apa kalau Mbak Mima mencari sewaan tempat lain? Bapak juga tidak enak bilang ini. Tapi kami takut kalaupun kami bertindak, nanti teman-teman Regar akan datang. Mau tak mau, Jemima mengangguk. Dia paham kesulitan warga sekitar karena ulah Regar yang malah mengganggu kenyamanan orang di sekitar kosnya. Meski ia pun kesal karena warga bahkan perangkat desa tak bisa mengatasi preman seperti Regar saja. Berangkat bekerja sudah dengan beban yang berat di pundaknya, Jemima langsung meletakkan kepala di atas meja setibanya ia di ruangan Abiasa yang masih kosong. Pagi ini ada rapat, tapi tumben sekali Abiasa belum datang. Klek! Oh, panjang umur. Pria yang sedang benaknya bicarakan langsung muncul. Tidak sama sekali menoleh pada Jemima yang sudah menegakkan badan. Abiasa langsung duduk di kursi kerja pria itu, lalu menyalakan komputer. File presentasi sudah kamu kirim ke email? Tanyanya yang Jemima jawab dengan dehaman. Rasa kesal wanita itu jadi berlipat ganda karena mendapati betapa santai Abiasa setelah tadi malam mengabaikan panggilannya. Benar, kan? Pria itu hanya menginginkan tubuhnya saja. Lalu karena tak mendapatkannya, pria itu langsung mencari mangsa yang lain. Mungkin kenyataan tentang Abiasa yang mata keranjang berhasil pria itu sembunyikan darinya selama bertahun-tahun. Namun, setelah mereka menikah, tabir yang menutupi tabiat buruk itu langsung tersingkap. Untung Jemima kuat iman hingga tak langsung menyerah pada si mata keranjang. Diva sudah kamu suruh untuk fotokopi semuanya, kan? Menahan napas ketika kesal berubah menjadi segumpal marah, Jemima menatap layar komputer yang belum ia nyalakan. Sudah saya kabari tadi malam, Pak. Oke. Lalu pria itu baru menatap wajah lesu Jemima. Oh ya, tadi malam kamu minta tolong apa? Menatap Abiasa, berharap ada ketulusan dalam tanya itu, Jemima lalu mengulum senyum kekecewaan karena kenyataannya dia hanya mendapatkan tatapan monoton dari pria yang hanya sekadar ingin basa-basi saja. Wanita itu lalu menggeleng. Untuk apa juga dia katakan sekarang? Tak guna. Ya sudah kalau begitu. Abiasa berdiri lagi. Ya sudah katanya. Sudah. Semudah itu. Kamu tolong periksa laporan dari bagian pemasaran ya. Pria itu mendekati Jemima, menyerahkan beberapa lembar fil. Pengeluaran untuk bulan lalu terlalu besar. Tolong cari apa masalahnya. Mengangguk, Jemima yang tak mampu mengembangkan senyum mengambil lembaran kertas itu tanpa melirik Abiasa sama sekali.
Padahal aroma pria itu yang membelai indera penciumannya begitu menggelitik Jemima untuk mendongak dan melihat betapa tampan Abiasa pagi ini. Tapi, menatap tirani ini hanya membuat ia makin tersiksa. Kamu terlihat lesu, Mima. Kenapa? Jemima menggeleng lagi. Segera diobati kalau sariawan. Celetuk pria itu sebelum kemudian keluar. Ah, lelah sekali. Entah mengapa Jemima lelah sekali. Klek! Pintu kembali terbuka. Jemima yang tak sadar telah menjatuhkan tangis kesedihannya, cepat-cepat menghapus jejak basah di pipi sambil menyembunyikan wajah di balik komputer. Sedikit mengintip, ia lihat Abiasa kembali masuk dan melongokkan sebagian tubuh ke arahnya. Kamu tidak sesemangat biasanya. Mima hanya diam saja. Wanita itu tak mampu bersuara jika tak mau yang lolos adalah isak pilunya. Sayangnya saya butuh kamu untuk bekerja, Mima. Terdengar desah panjang pria itu. Ambil kopi di lobi. Antar ke ruang rapat. Lalu Abiasa kembali keluar. Jemima menunggu beberapa saat. Barangkali pria itu, yang bahkan tak ia tahu menggunakan dasi berwarna apa, kembali lagi. Namun, ketika beberapa menit berlalu dan tak menunjukkan kehadiran pria itu lagi, barulah air mata yang Jemima tahan-tahan meluncur cepat, menggantung di ujung dagu sebelum menetes satu persatu. Ketidakpedulian Abiasa, mengapa tak bisa ia tanggapi seperti biasanya? Kenapa sih, Mima? Lalu ia membekap wajahnya. Mengapa ia harus merasa sakit begini hanya karena Abiasa begitu mengacuhkannya? Mengapa Jemima harus meratapi segalanya? Bagaimana bisa biaya entertain membengkak sampai sebesar ini? Di dalam ruangannya, setelah menerima hasil pemeriksaan dari Jemima, Abiasa membanting kertas ke hadapan Tommy, selaku manajer pemasaran yang bertanggung jawab atas pengeluaran yang digunakan untuk menjamu konsumen dan beberapa kolega minggu lalu. Pria itu segera dipanggil setelah Abiasa melihat rincian pengeluaran untuk biaya jamuan saja yang membengkak dari biasanya. Terlihat pria yang usianya hampir menyentuh angka kepala 5 di hadapannya menunduk takut dengan tubuh gemetar. Pak Tommy, Abiasa berteriak lagi karena tak kunjung mendapatkan jawaban, sementara Jemima yang duduk di kursi kerjanya sendiri hanya mampu meringis iba. siapa konsumen yang kamu jamu sampai menghabiskan 35 juta dalam satu malam saja? Apa kontribusi mereka untuk perusahaan ini? Sudah gila kamu? Lagi, entah lembaran kertas apa yang Abiasa lempar dan menyentuh kaki Tommy, yang Jemima tahu pasti saat ini ingin ditelan bumi saja. Ini hanya satu konsumen saja, belum yang lainnya. Abiasa berdiri, menyugar rambutnya bersama erang frustrasi. Memangnya perusahaan ini punya nenek moyang kamu? Tadi Jemima benar-benar menyedihkan. Selama waktu rapat yang kebetulan tak membutuhkan kehadirannya, sehingga ia hanya berada di ruang kerja saja, Jemima memanfaatkan waktu untuk meratapi sikap acuh tak acuh Abiasa. Sambil bekerja, sesekali ia usap air mata. Tapi kemudian, setelah sitiran datang, seolah tak diberi kesempatan untuk merasakan apapun karena sibuk menyita seluruh perhatian dan pikirannya. Jemima yang kini melihat amukan si peranakan setan dan kera semakin lupa dengan kesakitannya pagi tadi. Sekarang hati hanya dipenuhi iba kepada Tommy yang bertanggung jawab atas kesalahan yang sebenarnya tak hanya pria itu lakukan sendirian. Ada bawahan yang merayu hingga Tommy menggunakan begitu besar dana perusahaan untuk menjamu calon konsumen. Malangnya, konsumen tersebut mundur, tak melanjutkan kerjasama dengan Century Gen karena beberapa alasan. Kamu bayar perempuan ya? Jemima terbelalak di tempatnya. Murka Abiasa yang turut membakar dirinya lantas membuat Jemima berdiri. Ia harus menghentikan kemarahan bos yang akan mengucapkan sumpah serapah dan kemudian kehilangan lagi kubu yang berpihak pada pria ini. Sebentar lagi ada RUPS tahunan dan Abiasa tak boleh kehilangan jabatan hanya karena banyak yang berbalik dan memihak pada bara. Bagi Jemima, seburuk apapun Abiasa, ia lebih memilih pria ini ketimbang bara yang tak peduli pada apa proyek yang dijalani dan bagaimana mendapatkan proyek tersebut. Bara hanya memikirkan keuntungan tanpa peduli jika proyek tersebut hanya bagian dari solusi cuci uang para pejabat yang korup. Berbeda dengan Abiasa yang selalu berusaha menggunakan jalan bersih dan sehat, meski makian pria ini akan menimbulkan sakit kepala sampai 1 minggu ke depan. Pak Tommy, Anda menggunakan perempuan untuk menjamu mereka? Jemima telah mencapai Abiasa, lalu melirik Tommy yang langsung menatap penuh memohon kepadanya. Bola mata pria itu bergetar, menunjukkan rasa gentar. Bapak kembali ke ruangan Bapak dulu. Siapa yang suruh dia kembali? Tapi Tommy sudah berpamitan pergi dan berlari.
Abiasa langsung mengambil satu buku dan melempar ke arah bawahannya yang langsung cepat-cepat menutup pintu dan brak! Buku jatuh ke lantai dengan malang. Kita akan pikirkan sanksi untuk Pak Tommy dan staf yang terlibat. Tapi mohon jangan emosi begini. Rahang Abiasa sudah mengeras dengan urat bertonjolan. Emosi yang terlihat seolah tak terkendali, Abiasa lalu menggebrak permukaan meja. Saya berjualan jasa. Apa mereka pikir saya jualan wanita? Tapi dunia bisnis memang semengerikan ini dan bukan hal mudah bagi Abiasa untuk menjadi beda sendiri. Bahkan walau terasa benar hanya karena tak mau melibatkan wanita bayaran, Abiasa masih tak bisa meniadakan alkohol dalam tiap jamuan. Pak, ragu-ragu Jemima mengulurkan tangannya untuk menyentuh lengan Abiasa. Untuk beberapa detik, jemarinya mengusap untuk menenangkan pria itu. Namun ketika perlahan emosi Abiasa mereda, pria itu memutar bahunya untuk menyingkirkan tangan Jemima. Hal yang membuat wanita itu kecewa dan kesal dalam satu waktu, namun tak bisa memukakan perasaan itu ketika Abiasa sendiri belum ada dalam kondisi stabil. Buat lagi dengan jelas apa saja peraturan saya yang harus mereka patuhi. Abiasa lalu duduk dengan dada naik turun. Kumpulkan semua manajer tiap divisi beserta perwakilan staf. Perintahkan mereka untuk datang ke lapangan belakang. Itu adalah halaman terbuka yang berada di tengah-tengah gedung kantor Century dan gudang material peralatan. Termasuk cabang perusahaan. Saya beri waktu 1 jam. Jemima melotot. Sah? 1 jam, Pak? Tapi ini jam makan siang dan pastinya jalanan akan begitu macet. Apa tidak bisa sore saja, Pak? Lagi pula hari ini sangat panas. Baru selesai kata terakhir ia ucapkan, tatapan bak pedang yang menghunus tajam langsung Abiasa beri pada Jemima yang menelan salivanya kelat. Turunkan sanksi dan potong gaji kalau ada yang takut mati hanya karena panas. Jemima tak bisa melakukan apapun kali ini karena kemarahan Abiasa tak terlihat seperti isapan jempol semata.